Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, keluarga besar, ya, ada PAUD, ada TK, ada PAUD, TK, KB AUD gitu, TKA, KB, TK ya, TPA, KB, TK, Anur, apa lagi mas? Tambah MI Pak. Tambah MI, oh iya MI, PKPM juga, besok tambah meneh. Ibu komandan ini kan Bu Nur Halimah, benar? Komandan Jenderal. Jenderal itu komandan. Wah, tadi pinter banget ya. Wah, Anur ya. Ya, kita lanjut ya. Ini jalan-jalan dulu ya. Ini oleh-oleh dari Semarang. Kemarin pertemuan TKA TPA se-Indonesia. Ustadz Zahir juga rawuh, Ustadz Wawan Muntat juga hadir. Itu menelurkan jel-jel untuk TPA. Jel-jelnya begini nanti ya. Kalau saya matur bersama Al-Quran, dijawab kita mulia. Yang pertama, kita mulia bersama Al-Quran. Yang kedua, kita jaya bersama Al-Quran. Yang ketiga, kita menang. Setelah itu kita sama-sama bilang gini, ha gitu ya. Jadi ini memang ini look TPA ya begitu ya. Setelah itu terus takbir, Allahu Akbar, terus tepuk tangan. Dan saya ulangi dulu ya, saya ulangi. Latihan dulu. Bersama Al-Quran kita mulia, bersama Al-Quran kita jaya, bersama Al-Quran kita menang. Ha takbir, Allahu Akbar, tepuk tangan gitu ya. Video udah siap? Oke ya, biar disiapkan dulu. Oke ya. Terus bagi wali santri yang akan nyontek juga boleh. Disiapkan dulu. Oke ya. Kira-kira sudah siap. Ini asli lahir di Bandungan Semarang, di Pondok Pesantren As-Salam Semarang ya. Pertemuan TKA TPA seluruh Indonesia. Itu salah satu hasilnya ini. Siap ya? Tangannya ngeten gitu. Bersama Al-Quran kita mulia, bersama Al-Quran kita jaya, bersama Al-Quran kita menang. Ha takbir, Allahu Akbar. Ya itu dapat satu ya. Di akhirnya nyanyi ya Pak. Tadi sudah nyanyi apa tadi? Oke. Nanti kalau keliru tolong dibetulkan. Hubbu umi tijaha nafsi la usihi tiwala umri innama yu'ti la tarju jayai ka'anna samsa tunawiru dunyaya. Terjemahan dari apa? Kasih. Ini dalam bahasa Arab. Ya tidak apa-apa. Saya tak kirim aja ya. Ya benar. Hari ini tidak hafal. Ya memang agak sulit dikit. Hafalannya ada 20 kata yang harus dihafal. Ngapal gitu. Ya, saya belum lama ini diikutkan untuk hadir di Jakarta bersama Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Hidayat ada 30 mubalik dari Yogyakarta. Rata-rata memang dosen-dosen bahasa Arab. Rata-rata. Nah, saya bukan dosen tetapi dikit-dikit tahu bahasa Arab, dikit-dikit tahu. Cuma dikit-dikit. Jadi pesan Ustadz Adi Hidayat itu untuk membentuk akhlak muslim,
itu minimal keluarga, baik orang tua bersama, jadi istri bersama suami bersama anak, itu harus membiasakan diri 2 hal, itu minimal. Ditirukan. Akhlak muslim, enggak? Akhlak muslim Minimal dibentuk dengan 2 hal. dibentuk dengan 2 hal. Yang pertama, membaca Al-Quran tiap hari minimal 1 halaman. Yang kedua, setiap hari minimal 1 kali sholat berjamaah di masjid. Itu pesan Ustaz tadi. Kalau ingin membentuk akhlak apa? Al-Quran, akhlak yang mulia itu, maka keluarga, baik suami, istri maupun anak, dibiasakan baca Quran tiap hari minimal berapa? 1 halaman. Tentu saja lebih banyak lebih bagus. Tiap hari suami, istri, anak minimal ke masjid sholat berjamaah berapa kali minimal? 1 kali. Tentu saja 5 kali lebih bagus. Kalau teori kota gede itu memang awal-awal itu agak dipaksakan, tidak apa-apa. Awal-awal. Yang penting jangan menyakiti yang diajar. Kuncinya gitu saja. Yang penting jangan menyakiti, baik menyakiti hatinya maupun fisiknya. Fisiknya tidak boleh disakiti. Istri mengajak suami juga tidak boleh menyakiti hati suami, tidak boleh. Tidak boleh menyakiti fisik suami juga tidak boleh. Suami juga begitu, mengajak istri jangan menyakiti fisiknya istri, jangan menyakiti hatinya istri. Psikis maupun fisiknya tidak boleh disakiti. Termasuk anak. Tapi agak dipaksakan dikit itu boleh. Yo nih, ayo toh, ayo. Cekal, tak gandeng ya begitu dapat. Sehingga kalau ada anak ke masjid kok menjawab begini, aku kejahiru karo ning masjid, iya meneh wong dipaksa-paksa karo ibu, ya aku dadi di masjid, itu tidak apa-apa. Ada anak punya seperti itu tidak apa-apa, di masjid tidak apa-apa. Karena apa? Teori dulu yang dikembangkan oleh Ustadz As'ad Umar untuk berbuat baik itu, ya agak dipaksakan itu tidak apa-apa. Lama-lama kan anak jadi belum, kalau itu sudah bagus, kalau sudah terbiasa itu sudah bagus. Kan pertama-tama itu dia akan menjadi terpaksa ke masjid. Tapi yang penting kan ke masjidnya. Jadi gini, tidak apa-apa terpaksa, yang penting sampai di masjid gitu. Bahasanya begitu. Kayak sholat ini saya kepaksa yoben. Kepaksa yoben sing penting melu sholat gitu. Bahasanya begitu yang dipakai. Jadi alwung, ya alwung kepeksa tetep neng masjid, bangno ikhlas neng perapatan. Jadi kira-kira gitu ya. Kira-kira ngono kuwi, kira-kira ngono kuwi. Bahkan kalau di kota gede bahasanya lebih ekstrim. Gimana bahasanya? Lama-lama kan masuk surga, gitu. Terpaksa ke masjid, terpaksa sholat, lama-lama terpaksa masuk surga. Walaupun sebenarnya tidak ada istilah terpaksa masuk surga. Mesti masuk surga itu apa? Ikhlas ya. Tapi bahasa yang dikembangkan luwe HP kepeksa munggah swarga mbakno ikhlas kecemplung neraka. Nek ya ora ono wong ikhlas kecemplung neraka, hanya istilah ya. Artinya kita jangan membiarkan anak kelihatannya mesra bagus tapi sebenarnya jelombrong. Tidak bagus ya. Ada beberapa pendapat ya, termasuk Ustadz Abdul Somad ya. Ustadz Somad itu salah satu pendapatnya begini. Ustadz Abdul Somad itu ketika di Mesir, beliau belajar Al-Fatihah itu sampai 1 bulan. Baca betul, terjemah, paham itu sampai 1 bulan. Artinya memang belajar agama itu yang penting kekuatan membacanya, waktunya itu. Kalau pahalanya itu selama waktunya sama kan sama. Soal pahala. Jadi bagi bapak ibu yang hafalannya kurang kuat, itu asalkan menghafalnya itu waktunya lama, pahalanya insya Allah sama dengan yang hafalannya banyak dengan waktu yang sama. Maksudnya begini, ngapal ke Al-Fatihah seminggu, setiap hari 1 jam, berarti dia butuh waktu berapa? 7 jam. 7 jam hafal berapa? Al-Fatihah. Yang satu 7 hari hafal 3 surat, tapi waktunya juga 7 jam. Itu kalau dalam teori hafalan pahalanya sama. Baik yang hafal 7 surat maupun baik yang hafal 3 surat maupun hafal 1 surat. Karena apa? Sama-sama 7 jam.
Teorinya gitu. Maka kalau kita ingin menghafal, jangan tergesa-gesa ingin tambah kalau yang awal belum hafal betul. Jadi teorinya dihafalkan betul baru tambah, dihafalkan belum betul baru tambah. Teorinya begitu, teorinya. Soalnya napa nek wis kesusu ajeng duwe meneh, akhirnya malah kabeh mboten hafal. Akhirnya semuanya malah enggak hafal. Jadi ditekuni satu surat dulu hafal betul, satu surat dulu hafal betul baru ditambah-tambah. Kemarin ada peragaan begini. Ibu-ibu apa kalau di rumah baca Quran dibiasakan begini. Kalau mamanya di halaman 1 nggih, Al-Fatihah selesai. Al-Baqarah halaman 1 selesai. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun selesai. Tambah lagi innal ladzina kafaru selesai padane. Itu yang dilihat itu belakangnya untuk motivasi. Kok isih kandel ya tambah gitu. Tambah sehalaman, rong halaman. Yang dilihat belakang lagi. Waduh kok isih kandel ya tambah gitu. Ya gitu ya. Saya dulu pernah dapat lagu dari sini. Anak saya yang nomor berapa ya? 1, 2, 3. Anakku 6. Sing nomor 3 biyen tau melu Balim Jilid ya melu jelet ya. Saiki niku ade tadi anu jurusan buga. Itu ya seneng mangsa. Wah mangsa apa-apa enak. Sangre bumbune kan. Nah itu dulu saya masih ingat di sini diajari dulu aku masih kecil, ya kan? Masih apa? Coba sama-sama 1, 2, 3. Dulu aku masih kecil, belum tahu yang namanya Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, tak tahunya ini pun tidak ini. Iya, tak tahunya asik juga. Gitu ya? Ini belum bisa tak? Niroknya saya, niroknya. Dulu aku masih kecil, Dulu aku masih kecil, belum tahu yang namanya Al-Quran. belum tahu yang namanya Al-Quran. Ku buka-buka, Ku buka-buka, ku baca-baca, ku baca-baca, tak tahunya tak tahunya asik juga. asik juga. Tak tahunya Tak tahunya asik juga. asik juga. Sekarang aku sudah besar, Sekarang aku sudah besar, sudah tahu yang namanya Al-Quran. sudah tahu yang namanya Al-Quran. Ku buka-buka, Ku buka-buka, ku baca-baca, ku baca-baca, tak tahunya asik juga. tak tahunya asik Sekali lagi, juga. tak tahunya asik juga. Tak tahunya asik juga. Ini sing ngajar siapa yang jadi? Kita anu yang jadi. Agak lupa saya kan. Saking suwe ini ya. Jadi Al-Quran ya, Al-Quran itu kan akan memberikan syafaat bagi kita. Tentu saja bagi para pembacanya. Oke. Ya. Alhamdulillah dulu saya ketika masih mahasiswa itu senang ya ke perpustakaan UGM, UII, UNJ, tempat sebelahnya ibu kita. Itu saya pernah menjadi anggota majelis pustaka di pimpinan pusat dulu 5 tahun, tahun 90 sampai 95. Itu pernah saya kursus pustakawan, abot pustakawan itu berat ya. Itu ada yel-yel begini, tolong ditirukan. Buku adalah jendela dunia. Jendela dunia. Titik 2. Titik 2. Kalau dibaca. Jadi ibu-ibu di rumah walaupun minggu wangun-wangun yang ngarepe anak ini ya tok-tok nyekel buku ini. Syukur diwaca, syukur dapal kene minimal kowe bendina iki ning ngarepe anak iki punya peragaan nyekel apa? Buku. Saya tadi mencari bukunya itu tidak ketemu ya. Saya itu tahun 92 ya. Tahun 92 saya sudah ikut sebuah pertemuan besar yang diadakan oleh mahasiswa UGM di Monjani tahun 92. Itu mengundang seorang pakar komunikasi namanya Novel Ali dari Undip Semarang. Undip Semarang. Pada waktu itu baru gencar-gencarnya TV. Maka dulu dikhawatirkan sebenarnya bagaimana cara nonton TV yang benar itu dulu tahun 92. Saya ikut di Monjani dulu. Kalau sekarang ya bagaimana cara memegang HP yang betul, gitu. Memegang HP yang betul.
Bahkan jadi ustadz seperti saya tidak boleh tersinggung kalau ada santri pegang HP. Karena apa? HP harus dianggap sebagai alat untuk menambah keseriusan di dalam pengajian. Jadi ada sebuah kajian begini. Kajian ini kan saya tahu ini tidak ada pasukan yang lemah di bawah jenderal yang kuat, ya kan? Saya tahu jenderalnya sini kan kuat. Saya yakin pasukannya seluruhnya apa? Tidak ada prajurit lemah di bawah jenderal yang kuat. Saya tahu jenderalnya sini kuat-kuat. Saya yakin prajuritnya juga kuat. Maka saya berani menyampaikan sing levelnya rada dhuwur-dhuwur. Ibu hormati, jadi begini. Saya kebetulan termasuk yang mendaftar pada waktu itu untuk mendapatkan ringkasannya. Sehingga saya dikirim ringkasan kajian di Monjali, di Monumen Sekbal itu. Itu ada 5 hal yang mampu mempengaruhi perilaku manusia. Umur anak 0 sampai 12 tahun itu ada rumusnya. Kalau ibu-ibu bapak baca surat Al-A'raf ya, ayat 172. Al-A'raf 172. Itu jadi roh manusia itu dulu di apa? Sebelum dimasukkan di gua garapan ibu kan ditanya, Alastu birabbikum. Apakah engkau sanggup menjadi saksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Dulu roh itu semua jawab, qalu bala syahidana. Nggih, kula sanggup dados saksi panjenengan sesembahan kula. Artinya dulu semua roh itu sudah berjanji lahir akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten. Dimula awake dhewe niku ya jane wis tau janji ini kan lali. Kudu siap dielingke karo wong liya. Putrane jenengan kadang-kadang ya lali. Wong tuane ya lali ngelinge. Mula di sekolah kita Anur ben ana sing ngelinge. Ngoten nggih? Iya, jadi kita bekerja sama untuk saling mengingatkan bahwa dulu kita pernah berjanji untuk taat kepada Allah. Itu yang paling penting. Nah, ada 5 hal yang mempengaruhi perilaku. Mohon maaf ya, saya tak. Ya, mohon maaf ya. Peristiwa Habil dan Qabil namanya. Habil dan Qabil itu baru 2 orang. Tetapi kalau karena 2 orang ini berselisih, akhirnya bencana. Ya dah? Syawal, mohon maaf, ini pendapat Syekh Muhammad Abduh. Ini sering diucapkan oleh Ustadz Jadiri ASP. Jadi kalau orang masuk bulan Syawal, sebenarnya kata-kata peningkatan itu berasal dari kata ini. Murafi'u wa irtifa'an minas sufla ilal mulia. Murafi'u wa irtifa'an minas sufla ilal mulia. Ini pendapatnya Syekh Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaharu. Kita bisa membayangkan kalau pendidikan Islam, ibadah dalam Islam tidak ada pembaharuan, kita jadi sulit sekali ibadah. Contoh haji. Haji dulu kalau tidak ada pembaharuan, repot sekali kita. Kudu persis Nabi. Numpak unta, piye coba. Makan unta. Alhamdulillah ada tokoh pembaharu membolehkan naik apa? Pesawat. Iya, itu pendapat ulama, bukan pendapat. Jadi lambi kudu padha kabeh. Kowe ngomong kaya ora iso. Dhewe kan seneng nganggo jas, seneng nganggo apa? Iya kan. Udung ya warna-warna modele kan kita. Enggak apa-apa. Jadi kita dalam pembaharuan itu metode-metode itu boleh. Cuma yang pokok tidak boleh dirubah. Yang pokok ya, subuh ya tetap esuk, peteng ora dirubah apa padha belak padang sithik ya enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Subuhnya enggak boleh dirubah. Tetapi model pakaiannya terserah panjenengan. Terserah panjenengan. Itu tidak diatur jilbab. Maka pembaharu, maka penting untuk pembaharu. Murafi'u wa irtifa'an. Jadi kalau masuk di bulan Syawal itu seharusnya manusia itu hanya ada 2 jenis manusia. Orang yang sudah otomatis meningkat karena ibadah di bulan Ramadan, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk meningkat, mengajak maksudnya. Atau orang yang siap ditingkatkan. Artinya apa? Masuk di bulan Syawal tundanya, jadilah orang siap meningkatkan atau siap ditingkatkan. Gelem mimpin atau gelem dipimpin. Sebabnya apa? Habil dan Qabil. Gara-gara sing siji ra gelem dipimpin, akhirnya apa? Terjadilah apa? Tertarik. Nah, pramila saking menika para bapak, para ibu hormati, para ulama dulu sering berpesan, jangankan 100 orang berkumpul, 2 orang berkumpul saja harus ada yang menjadi pemimpin, ada yang berdoa. Gitu nggih?
Nggih lho nggih. Kula kan nggih. Wis 3 tahun niku nek timpuh kesuwen. Ganti sila nggih. Dimaklumi nggih. Jenengan nek tuwa ya padha. Ya nek wis umur swidak luwe iki yo nganggo gringgingen barang. Mohon dimaklumi ya. Dimaklumi ya. Jadi dados kula lan panjenengan sami nggih. Nek dipikir ya, suami istri kan biyen pas sing kakung seneng ya. Le nembung terus sing putri pisanan seneng wis alus kan. Jenengan gelem kula peh sok kula tumbaske wedhus 12. Ngono kula mboten bakal ngapusi kali jenengan. Ngono kuwi kan pas ya apa kuwi? Pas ning lagi anak siji wis penteleng-pentelengan. Sebab apa? Yang satu siap mimpin, yang satu tidak siap dipimpin. Atau jangan-jangan malah suaminya yang sudah tidak siap apa? Mimpin. Iya. Maka jangankan ada 100 orang berkumpul, 2 orang berkumpul saja, salah satu harus menjadi apa? Pemimpin, harus mendoakan. Iya. Maka dibiasakan suami istri di rumah itu saling ndongake. Nek ajeng niru. Ini namanya sama ya. Di Sebayu itu dulu ada kiai namanya Bapak Kiai Muhammad Nur. Terus kene jenenge yayasannya apa? Nur. Wah, ya padha-padha Nur. Nur iki cahaya nggih. Nur apa? Cahaya. Nur Rahmat. Iya. Dulu ada menteri agama namanya Pak Munawir. Munawir itu juga yang sing roti. Cahaya. Nawaran dalam tanwiran, nawaran nawaran. Nek sing diceloroti jenenge Munawar. Kula nek Munawir di bojo Munawarah iki wis pas. Jadi celorotane Nur, sing celoroti napa? Munawir sing diceloroti Munawar dulu. Kalau dulu di Gambiran ya, saya punya dosen bahasa Arab namanya Pak Muhammad Mukodas, Kang Masih Pak Bisro Mukodas, itu ngajar bahasa Arab. Di Gambiran itu katanya ada laki-laki namanya Muzamil. Laki-lakinya Muzamil. Muzamil ini artinya apa? Menguli. Selimut ya, selimut. Selimut apa? Selimut. Nah, istrinya itu jenenge Kamilah. Kamilah itu sempurna. Jadi Muzamil di bojo Kamilah wis sempurna li kemulan. Wis. Tujuh diminum dulu ya. Wah, ini rada tren iki ngaji ini rada tren. Ya, tapi ada sumbernya, saya ada sanadnya. Dosen saya Pak Muhammad Mukodas. Dosen-dosen saya bahasa Arab itu termasuk Pak Profesor Junah, itu almarhum ya. Ibu-ibu, Bapak ingin sangat kula hormati. Ada yang hidup di Gampeng, masih ada yang hidup. Pak Profesor Samsul Hadi, dosen UGM, sastra Arab itu juga kami diajar 1 tahun. Ibu-ibu, Bapak yang kami hormati, ketika hasil ringkasan di Monjane itu dikatakan yang bisa mengaruhi itu ada 5. Tolong ditirukan. Bau rasa raba, betul? Bau rasa raba. Bau rasa raba. Bau rasa raba. 10%. 10%. Bau rasa raba. Bau rasa raba. 10%. 10%. Pendengaran. 30%. 30%. Penglihatan. 60%. 60%. Teori ini muncul ketika dulu RCTI masih awal RCTI. TV muncul. Saya itu dulu orangnya dergil. Kalau UGM, UI ada seminar itu saya ikut. Sampai saya dulu pernah ikut seminar lesbi dan gay. Dulu kayak rame-ramenya muncul lesbi apa? Lesbi sama gay itu saya dulu ikut. Karena saya ingin bagaimana cara menyembuhkan orang gay dan lesbi. Orang lesbi itu ragu-ragu, angel. Gay juga ragu-ragu, angel, gampang. Kalau tidak orang pinter, dokter bisa. Kalau dokter tahu ya. Kalau bukan dokter, ini gay podo tidak bisa. Sulit. Maka kalau ada perempuan senyum-senyum sama laki-laki, itu tolong pipi bener, bener. Tolong jangan dilok. Jadi nek wong putri kok orang lanang blengeh, bener, bener. Justru yang kita curigai nek lanang ro lanang suk-sukan guya-guyu bae itu perlu dilihat. Tuleng nambani ragam. Mohon maaf ya gitu. Selingan sedikit. Pernah lihat pohon mangga ya? Pelem. Pohon pelem. Pelem iki nek peleme wis kuning kon bali ijo, bisa enggak? Enggak bisa. Wis kebacut kuning, kon bali ijo sakit bener. Ya. Kudune pripun nek kebacut kuning? Maaf.
Dijual. Jadi ben kuning ki nggo manfaat diupakara ben sesuk le mateng banget dipangan kuwi iso pas lho maksud kula nggih. Gitu ya. Maaf. Nek ana bocah kebacut duwe pacar, seneng. Kon bali ras seneng iki iso mboten? Wis kebacut dia rasa seneng. Ndak bisa. Harusnya yang dikelola seneng ini. Di jenengan duwe anak kebacut seneng duwe pacar, seneng ini dikelola. Ojo kon ra seneng, mboten iso. Le seneng ini dikelola. Soal nanti akan beralih ke orang lain tidak apa-apa. Soal mau diarahkan ke yang sana tidak apa-apa. Tapi dari seneng menjadi tidak seneng itu tidak bisa. Ngoten nggih. Maka kadang-kadang anak jadi mutung dan lain-lain, umbar seneng kon muni napa? Tidak bisa. Ya, jadi memang harus diarahkan, dikelola dan sebagainya. Nah sekarang bau rasa raba berapa? 10%. Pendengaran 30%. Penglihatan 60%. Berarti kalau penglihatan ditambah pendengaran 90%. Kata Novel Ali dalam bukunya tentang komunikasi, beliau mengatakan bahwa perilaku manusia ketika tahun 90-an, 95 itu televisi itu pengaruhnya 90%. Pada waktu itu belum ada alat seperti kita, belum ada. Pengaruhnya 90%. Maka dulu diatur bagaimana caranya melihat televisi. Nah sekarang HP, komputer dan lain-lain. Saya sebagai guru ngaji harus mengikuti perkembangan. Ada teori mengatakan, nih Pak Haji Arifin kenal Pak Sagimin Al-Asibu nggih? Pak Sagimin Al-Asibu itu dosen guru bahasa Arab, ahli bahasa kita, Qiraatul itu. Saya pernah diberi resep. Kalau ingin jadi santri punya pahala seperti gurunya ngaji kita ini. Nek pengen jadi santri, pengen entuk ganjaran kaya sinten gurune, maka carane ngaji harus memenuhi 4 syarat. Ditiroke. 1, monggo. 1. Tatap wajah ustadznya. Tatap wajah ustadznya. Maksudnya gate. Apa? Gate. Yang kedua, monggo. Yang kedua, boten disambi-sambi. boten disambi-sambi. Ora disambi. Nah, HP itu bukan sambil. HP itu alat untuk menambah konsentrasi, ya toh? Karena mata melihat ustadz, tangan nyateti. Maka seorang ustadz harus paham bahwa santri yang bawa HP, kita harus husnudzon bahwa santri yang bawa HP sebenarnya dia sedang sedang mencatat apa yang diisi ngaji. Gitu ya? Dicek Pak. Enggak usah. Ustadz itu harus husnudzon begitu ya, harus punya prasangka yang baik. Karena jangan sampai jadi guru malah terpengaruh kepada apa? Santri jangan. Jadi guru jangan terpengaruh kepada santri, tetap tegar di depan dalam kondisi sesuatu seperti apapun tetap apa? Iya tegar, jangan terpengaruh. Wah nek dididik terpengaruh mumet, ono sing lero semua. Jangan terpengaruh nek jadi ustaz, enggak boleh. Harus tetap apa? Tetap tegar. Jadi yang kedua tidak boleh disambi-sambi. Yang ketiga, maka tidak ngantuk. Kenapa orang yang ngaji tidak ngantuk bisa mendekati pahala ustadznya? Karena orang yang sekarang berangkat tidak ngantuk, saya yakin persiapannya sudah sejak tadi malam. Aku sesuatu ngaji, petukmu balik kundang jenenge kirman. Ini persiapan kirmu ini. Maesuk le adus wis semua, ya. Ketuk kene kok arti ketuk yo kirman. Iya, itu persiapan yang matang itu berdampak pahalanya lebih apa? Lebih banyak karena usaha. Yang keempat, membenarkan isi kandungan pengajiannya. Jadi apa yang disampaikan oleh ustadznya itu dibiasakan dijawab dengan kata-kata sodakta, engkau benar. Minimal di batin jenengan leres. Rasa mentoknya aku Pak Irman berasa. Pokoknya ini gue ngati apa? Bener ki, membetulkan. Kenapa santri banyak sing ra pinter-pinter gaweane maido?
dibilang ustad koyo apa wae, amen Kerman Murten lho. Tapi ora iso pinter tipe-tipe kok ngoten ora iso. Betul ya, jadi syaratnya ada berapa? 4. Maka Ustadz Abdul Somad termasuk yang punya pendapat ngaji paling bagus adalah wajahnya santri kepethuk wajahe ustad. Kepethuk. HP oke lah itu untuk penunjang saja ya. Saya itu juga ikut belajar bahasa Arab dengan Mesir tapi lewat HP. Ada guru dari Mesir. Ya tapi tidak bisa bertanya lebih apa? Lebih termasuk beli buku dan sebagainya. Memang kita pelan-pelan belajar. Mohon maaf ya, saya dulu itu sebenarnya saya kursus bahasa Arab itu sejak tahun 81. Tapi ya karena kesibukan ya, Bapak kesibukan. Bapak, yo saya anaknya oke ya apa ngurusin apa? Anak. Kadang-kadang anak ira rewel wis rampung ibune sing. Ya. Kalau ya kita memang ya, kadang-kadang zaman isih kuat mikir kuat. Maaf nggih, ragate sing napa? Derenge. Asal niki kula ragate iki wiwit ana malah pikirane sing wis berbahagialah jenengan kedua anak. Wiwit SD, SMP, SMA diragati bisa belajar luar biasa. Kanca kula sing suwada kabeh dadi qori. Temen saya yang kuliah sekian orang jadi profesor. Ini ya ora apa-apa. Kan Kirman ditakdirke dadi naib. Jadi kudu petuk karo manten pirang-pirang kita. Nah, sekarang saya baru mulai belajar serius. Mulai belajar serius itu setelah umur 60 tahun. Beberapa para ahli justru mengatakan umur 60-70 tahun itu asalkan masih sehat ya, asalkan badannya masih sehat, belajar itu paling bagus. Karena apa? Wis ora ono sing ganggu. Anaknya wis mentas, putune wis dimonggone kita. Jadi wis kita. Jadi saya ini kan sekarang wis seneng-senengin apa? Tahajud ra ono sing ganggu kita. Mas Mambuti tahajud ono sing ganggu. Udung kuning. Mas, orang ganggu kok ya. Nyemangati. Lanjut ya, lanjut. Nek wis umur Pak Nur sebanyak njen kene. Nek wis umur 50 luwih niku kudune le tahajud wis rasa digugah. Gitu. Mas Mambuti wis ngoten to? Alhamdulillah. Umur 50 luwih niku tahajudnya aja digugah. Gugah. Yo nek ra kuat 2 rakaat bae, wis 3 rakaat ora apa-apa sak kuwate gitu. Sing penting dalem itu Pak tahajud. Kita lanjutkan. Aduh, jam 10 lebih seperempat. Dugi 11 kurang seperempat, kuat betul. Tambah setengah jam. TK pulang jam berapa nanti muridnya? Menyesuaikan. Tambah dikit ya. Ya nanti tak tambah seperempat jam dulu. Nanti setelah seperempat jam kita lihat suasananya ya. Lihat suasananya. Saya pengen tambah dikit. Ya. Kita lanjut ya. Jadi kalau perubahan tingkah laku itu yang paling besar dipengaruhi oleh pendengaran dan penglihatan. Pendengaran berapa persen? 30. Penglihatan 60. Berarti penglihatan ditambah pendengaran 90%. Maka sekarang hendaknya TV, televisi, HP itu harus menjadi bagian dari pembelajaran apabila anak itu sudah mulai pegang apa? HP. Ibu-ibu bapak, nek anaknya wis dadi nyekel HP, maka isine HP harus merupakan bagian dari pembelajaran. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Sampun, sing niku pun riyen. Kita lanjutkan yang sawalan. Mohon maaf saya mohon izin. Yang hadir ini muslim semua. Betul ya? Betul. Serius loh. Ya. Apa sebenarnya artinya Idul Fitri? Saya ketika hari Jumat kemarin, ini hari sebenarnya Jumat kemarinnya lagi. Jadi kemarin Jumat kemarinnya lagi itu saya ngaji di Magelang. Saya sebenarnya agak terataban ketika apa? Tahu-tahu guru saya itu hadir di samping saya ketika saya memberikan pengajian sawalan. Oh, dengan iso ngrasake. Arep mulang ngaji kok gurune ning sampinge itu kemengrok. Dalil kan ada acara sambutan, ada ikrar. Di tengah-tengah acara sambutan ikrar itu
dalil yang sudah saya siapkan, saya gurokke dulu ning samping saya. Pak, sebenarnya niki dalilnya ada yang satu diam, ada satu yang dikoreksi. Idul Fitri, kalau mau diartikan kembali makan silahkan. Tetapi para ulama sebagian besar mengatakan Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, artinya kesucian. Dan artinya suci itu adalah inna dina indallahil Islam. Artinya kembali kepada suasana beragama secara benar, sebagaimana beragama seperti di bulan Ramadan. Betul nggih? Kalian ini meneh. Begini ya. Idul Fitri bagi yang akan mengartikan kembali makan silakan. Tetapi sebagian besar ulama mengatakan Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Suci yang dimaksud di situ apa? Agama yang benar, yaitu apa? Islam. Dalilnya putih inna dina indallahil Islam. Maka dari itu memasuki bulan Syawal hendaknya beragamanya mendekati kebenaran. Contohnya apa? Sebagaimana pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Cocok nggih? Nggih. Mula jenengan mlebu Syawal kita niki kudune 5:30 ya wis. Kok randan maghrib ya? Wis tekan takon. Ora ndang-ndang yo. Padha nalika Ramadan 4:30 wis takjil ya, ngene ta? Wis pengin kan. Mulai saka maghrib wis ndang pengin meneh napa? Nisa pengen tarweh pengen tadarus pengen sedekah, itu terus mawon. Jadi harapannya orang yang meningkat di bulan Syawal itu adalah orang-orang yang punya suasana batin sebagaimana pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Ngoten nggih? Ya guys, ya pun kesekel minal aidin wal faizin. Nah, nek wis ngoten niku awake dhewe lajeng saling mendoakan. Semoga di antara kita ini menjadi orang-orang yang beragamanya benar dan besok mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa yang disebut dengan bahagia? Bahagia minal aidin wal faizin. Ada Al-Quran berbunyi begini, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun rahim. Tapi ada juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. La'ala itu ya, la'ala itu pada dasarnya artinya semoga. Tetapi di beberapa tafsir diartikan bisa sesekali, ada yang artinya bisa menjadi pasti. Artinya apa? Orang yang puasanya baik, insya Allah pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Arti awalnya semoga, tapi bisa diartikan menjadi pasti. Orang kalau sesama mukmin bersaudara, semoga mendapat rahmat. Di dalam Islam itu kalau dikatakan bahagia, itu pengertiannya bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bahagia dunia akhirat. Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini tidak kita bahas. Allah juga menyatakan kepada Nabi Muhammad bagaimana kalimatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kira-kira yang dimaksud seluruh alam itu apa? Kira-kira alam dunia dan alam akhirat. Maka Gus Baha, ya, Gus Baha itu namanya aslinya Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, kiai dari Rembang yang luar biasa. Sekarang sudah dijadikan salah satu dosen di pondok pesantrennya Profesor Quraisy. Luar biasa. Di Jakarta muncul Ustadz Adi Hidayat, di Riau muncul Ustadz Abdul Somad, di Jawa Timur muncul Kiai Haji Anwar Zaid dan lain-lain. Jadi orang-orang pintar. Lolan panjenengan sami nek pengen dadekke putrane dadi kiai ustaz, kamu kok duduk alumni pondok pesantren, ikuti model seperti Pak Kirman. Pak Kirman itu dulu bukan alumni pondok pesantren. Paitane ngaji. Ning ngaji yang ngene kiai-kiai sing genah. Nggih, kiai-kiai sing apa? Genah. Representatif qualified. Iya.
Wah, no, malah rasa ngomong itu. Ya ini. Jadi Gus Baha itu punya pendapat begini. Persis ketika dulu saya mendapat hadis pertama kali Pak Muhammad Mugodas. Saya jadi ingat karena ini nanti saya akan pertemuan dengan As-Sabiqunal Awwalun. Bu Hasim rawuh mboten mangke. Rawuh mangke. Ketuane Pak Asgar Wahyudin. Ini koncone istri panjenengan. Panjenengan duwe kewajiban ndereke napa? Istri. Ketemu kula. Jadi As-Sabiqunal Awwalun pejuang awal tahun 80-an. Pejuang awal tahun 80-an. Ibu-ibu bapak yang sangat kula hormati, dulu belum ada Iqra. Iqra bergerak tahun berapa? 90-an. Tahun 80-an sudah keliling Sragen, keliling Bekonang, dulu sudah keliling-keliling. Kota Gede dulu Pak Jahir keliling-keliling itu AMM, Angkatan Masjid dan Musola, membangkit Al-Quran kemana-mana itu dulu. Sekarang Pak Jahir berada di Masjid Agung. Ibu-ibu bapak yang sangat kula hormati, Gus Bah itu ngendika ngeten. Sangat berbahagia menjadi umat Islam, beruntung menjadi umat Islam. Karena apa? Karena punya nabi yang lain dengan nabi yang lain. Satu-satunya nabi yang sampai hari kiamat masih diberi kesempatan untuk berdoa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu dapat ilmu hadis pertama kali, dapat pelajaran hadis pertama kali itu yang diajarkan. Jadi Nabi Muhammad itu besok di akhirat, ketika semua manusia sudah apa? Nemoni Adam, terus jaluk nemoni Nabi Adam pengen apa? Syafaat, pertolongan, mudun, terakhir Nabi Muhammad akhirnya sujud. Masih bersujud memohonkan kepada Allah supaya semua manusia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mula awake dhewe iki wis insyaallah wis dijamin bakal mlebu swarga. Amin. Duh, Nabi Muhammad ki kurang apik piye? Nek nalika nyembelih kurban, ya. Nyembelih apa ibadah apa? Kurban. Doanya Nabi Muhammad gimana? Yang satu ini untuk saya, yang satu ini untuk umatku yang tidak sempat, yang tidak kuat, yang tidak mampu untuk membeli hewan kurban. Dadi nek ana umat Nabi Muhammad ketuk dina kiamat sing pancen ra mampu tenan membeli hewan kurban, malah wis dianggap kurban sebab wis derek kurbane sinten? Kanjeng. Lho ora iba. Nek awake dhewe ki ana yel-yel dhewe, yel-yel kene iki ditirake. Ditirake. Tahu niki. Kula umpami mboten derek kurban. Wangun mboten nggih. Nek pancen wangun ya kono. Wangun banget, mobile loro main tingkat ramelu kurban, wangun. Ngoten nggih? Ndak apa-apa, yo dipikir-pikir dhewe rasa. Mongso kirman datang bengi siji-siji. Ora wangun rasa. Nek pancen jenengan wangun ya monggo wangun. Iya. Yo aja alasane iki ra ping sunat yo aja ngono kuwi. Saya dulu pernah diajari gini. Kita ini kan harusnya sering melaksanakan sunnah Nabi, gitu? Sering melaksanakan apa? Sunnah Nabi. Nek sunnah Nabi jedul, bid'ahe ilang. Bid'ahe apa? Nek sunnah rano sing jedul, sing teng jedul apa? Jadi aku juga titik-titik ngomong ke bid'ah ning ora tau sunnah. Sing mboten bener gitu. Dibiasakan sunnah. Wong kakung ki nek karo istrine ya rasa nyeneni iki sunah. Nyeneni matune pingah-pingah kabeh. Ya sunah. Biasakan nek wong kakung ki nek nggo dhuwit ya rasa nganti ditembung. Ditembung ki ya wis ya. Ya. Ibu-ibu nggih. Iki ibu nek wis garong apa ya? Oh. Masih ibu. Ibu nggih. Bapak jangan tak ngertos terus sing diremeni piantun putri. Piantun putri itu sing disenengi perlindungan. Mau dibiasakan didongake dengan sok dongake istri. Dia tak dongake ngono kuwi dibiasakan minimal 3 dina pisan ki dongani istri. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha bi rahmatika ya arhamar rahimin ditungani. Lalu dicekel pundake ditungani. Bentuk perlindungan. Nomor 2 bentuk kasih sayang. Mencium kening istri minimal sedina ping 3.
Lek jenengan ping wis 3 dina ora dabung iki matur, Mas ping 3 dinten. Kuwi bentuk kasih sayang. Kasih sayang. Sing nomor 3, biyen ndongono Pak, duit. Istri iki jane seneng duit kan biyen ndongono, biyen dulu. Nek nggon duit kuwi aja nganti nembung wis. Wis ketemu wae. Istri-istri kudu ngerti apa sing disenengi suami. Coba ibu-ibu niroke, taat, monggo. Taat pada suami. Hormat pada suami. Sedap dipandang suami. Merawat untuk suami. Ibu-ibu sedaya ngeten nggih? Saya pernah dulu, tapi 3 orang. Orangnya saya sebut ya. 1 Pak Dr. Khairuddin Basori, psikolog alumni Amerika. 2 Pak Dr. Agus Temkuruman, Dr. Alisara. 3 kula. Pernah kami bertiga itu bertugas di salah satu sekolah swasta atau panjenengan swasta di Kabupaten Ik, mboten kula sebut nggih, Ik. Kita pembinaan wali murid begini, saya lihat itu ya, walinya yang dibina. Alhamdulillah 2 tahun berikutnya ada informasi sekolah swasta itu juara 2 tingkat kabupaten. Tepuk tangan dulu. Saat ini sing tuduh ditakoke ngopo kok iso. Itu ceritane murid-murid itu dikelola oleh Bapak Ibu guru. Murid-murid Bapak Ibu guru ya. Kami kan bukan bidangnya mengelola murid-murid. Nah, Bapak Ibune kami bertiga ya. Siji dokter, siji rektor, siji naik ya, dokternya di sana. Itu kita nggarap wong tuane untuk menjelang ujian. Jadi anak dikondisikan oleh orang awam, oleh Bapak Ibu guru, orang tua dikondisikan oleh meeting. Sehingga Bapak Ibu di rumah itu kita kondisikan. Maka dibiasakan Bapak sama Ibu di rumah itu kalau ada sesuatu yang dilihat oleh anak, hendaknya sesuatu yang baik. Jangan sekali-kali anak melihat sesuatu yang tidak baik atas apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibunya. Kalau Bapak dan Ibu bersuara yang tidak baik, hendaknya jangan diperdengarkan kepada anaknya. Artinya apa? Suami istri di rumah harus bersuara yang baik. Jangan sampai berkata tidak baik di hadapan siapa? Anaknya. Akhirnya apa? Anak itu melihat kondisi orang tuanya yang bagus itu berpengaruh kepada pola belajarnya. Sehingga dia belajar dengan tenang karena apa? Melihat suasana rumah, melihat bapak dan ibunya itu bagus. Jadi bapak-bapak niroke kula. Dik, monggo. Dik. Dalem Mas, monggo. Dalem. Kompak itu mburi to. Dalem Mas, monggo. Mengarepan tok iki. Ngaten nggih? Kalau anak melihat orang tuanya, wah, bapak jan, anak kita ditenang sinau. Melihat ibunya mesra pada bapaknya, senang. Saya pernah dapat langsung dari saya 2 semester, saya 2 semester belajar metodologi sama ahlinya, penyusun bukunya, Profesor Dr. Suharsimi Arikunto, dosen UNY. Saya dulu dibimbing beliau 1 tahun. Profesor Dr. Suharsimi Arikunto. Beliau mengatakan begini, mohon maaf ya. Beliau mengatakan begini ya. Anak melihat suami, anak kecil melihat bapak dan ibunya mesra itu boleh. Yang tidak boleh kan melihat sesuatu yang tidak pantas kita. Ya. Neng ngerti anak paham, alah bapak dan ibu mesra itu boleh. Boleh. Dulu juga ada satu lagi psikolog dari UNY, satu lagi. Mohon maaf saya masih lupa agak. Namanya lupa saya. Orangnya masih ingat bacanya. Dia mengatakan begini, kalau orang seneng ngerasani itu apa? Membicarakan aibnya orang lain, kuwi tenagane kelong sak protelon ning ora krasa. Dadi jenengan ki nek sok ngrasani tanggane, jane tenagane kelong sak protelon. Lho wiwit sesuk cekelane Quran ya, aja ngrasani nggih. Wih. Istiqode. Nek jodohan luwih ngeri meneh. Jenengan duwe anak cilik gek jodohan itu pengaruh pada anak itu bahaya sekali. Jangan sekali-kali punya punya neng-nengan, punya jodohan dan tiwawuh. Karena apa? Nek nganti anake ngerti jenengan duwe jodohan, ya bukan melu-melu. Minimal untuk pembelajaran dia terganggu. Ya isin. Bapakku kok napa jodohan, ibuku kok jodohan. Sing paling repot meneh nek nganti melu-melu mau. Itu berat sekali kalau nganti melu-melu.
Bapakku jodohan musuh aku ra entuk. Nah gitu. Nah gitu ya. Sehingga ibu itu ya, satu namanya saya agak lupa itu, ibu dosen kami dulu psikologi dari kalau yang satu itu memang dosen psikologi. Itu sampai mengatakan begini. Kalau sampai punya jodohan, maka dampaknya tenaga ini kelong separuh ning ra krasa. Anda Bapak Ibu pengen bukti? Nek umpama nggih jenengan bawa wonten sing jodohan iki kali sak kanca niki umpama ana. Umpama jenengan padha-padha wali murid kok jodohan ping umpama lho. Kula yakin jenengan mangkatnya ora jenjem kaya kancane. Mesti dadak klingak-klinguk sik. Mungsuh ning ndi? Mesti ngono. Mesti dadak ngono sik ndi. Apa meneh sak kampung kok jodohan. Itu mesti arep layat iki dadak napa? Klingak-klinguk. Arep pertemuan RT mesti dadak napa? Klingak-klinguk. Maka jangan sampai jodohan. Ini dulu jodohan ngerasani itu menjadi dokumen di Majelis Ulama Indonesia. Mohon maaf, Pak Kirman pernah menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia. Kalau jadi sekretaris, ketuanya Pak Kiai Haji Makmun Moroi dari Kelabari. Dulu Pak Profesor Dr. Din Samsudin sebagai penasihat MUI pernah ceramah di Yogyakarta. Ketika ceramah mengatakan umat Islam dilarang melaksanakan 3 hal. Sejak zaman kemerdekaan ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi penekanan para ulama. Apa itu? Intrik, konflik, syirik. Ditirukan. Intrik, konflik, syirik. Intrik, ngerasani, ngino, elek-elek, bekenengan. Konflik, jodohan. Syirik, wedi karo gludung-gludung pringis. Maksud saya, termasuk syirik itu nek jenengan luwih wedi karo liyane dibanding karo Gusti. Wong di anak wedok wis disenengi cah lanang ming gara-gara arahe kidul wetan ra entuk niku lho ra ono to. Karena kalau wong Jawa niku nek wong lanang kidul wetan ngepek wong wedok lor kulon niku ra kaya gotong mayit. Jare umure ora dawa. Niku ra jarine primbon. Bener mboten niku? Mboten. Tengen Al-Quran mboten wonten sing nuntun kaya ngoten niku. Nek jenengan ning ngurmati dina itu melebihi batas malah bisa masuk kategori apa? Syirik. Tidak boleh nggih? Tidak boleh. Saya itu kalau di kampung sudah berusaha. Ini sudah 2 kali ada 2 mayit saya berhasil berusaha. Kula nek wonten wong mati ten kampung kula saya sudah berusaha. Ning biyen zaman saya dadi naib ya ora iso. Sekarang sudah pensiun ini sudah kelakon 2 saya. Termasuk wingi sore itu wonten mayit dikubur jam 7 bengi. Kula nek wonten mayit ten kampung kula, saya berusaha saya jegur ten mriki. Untuk kudu iso nyekel kucile sinten. Kesenengan kula. Soalnya bapak kula yen rois, seneng dolan, seneng nyekel apa? Seneng nyekel apa? Mayit. Sebenarnya ini kula nggih seneng, kula tuh cilik seneng nyekel mayit, seneng niku. Agetu sakniki anggere ana sripah asalkan tidak barengan kemana, saya masih berusaha datang ke kuburan awal dan kula jegur tebuti. Bisa. Dalam sebulan ini saya di Murten ada 2 jenazah nggih kula terngisor. Ya roise biasanya ngalah kali kula minggir. Enggak makin pun mangsane sing pokok-pokok kula sing ngalah ya. Wis gitu kasih roise. Iya. Zaman saya kecil, ya, bukan musyrik ya, saya dilatih oleh kakak-kakak saya. Nek bengi, kampung saya itu kan paling takut dengan sosok Kliwon dan Jemaah Kliwon. Justru sosok Kliwon dan Jemaah Kliwon itu dipakai oleh kakak-kakak saya dulu. Aktivis masjid itu ngajak saya ke kuburan. Ayo, sosok Kliwon Jemaah Kliwon. Ngapain di kuburan? Ayo melu. Jam 12 bengi kayak ngeloni kijik. Rubung lemot terus. Meng bingung yakin ke. Nek mayat kira ono sing tangi. Karena memang tidak bakal apa? Tangi. Maka jangan pernah takut dengan kuburan. Karena mayat tidak bakal apa? Tangi. Le tangi sumben nek wis ditangeke karo Gusti Allah. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Oh. Ibu-ibu, bapak ini sangat dihormati. Pramila kelurahan panjenengan sami. Oh niki yel-yele tesih siji. Anak adalah anak, monggo. Bukan orang tua berbadan kecil. Kalau berprestasi, harus diberi hadiah. Kalau keliru, maklum.
juga anak kecil? Nonton ya? Eling-eling. Kalau di rumah jenengan ojo nyeneni Pak Kirman sampai hari ini masih menjadi anggota Dewan Pakar. Bahkan di Sleman saya diangkat menjadi ketua Dewan Pakar TKATP Kabupaten Sleman. Ini ceritanya ngeten. Niki ilustrasi terakhir Pak niki kalau tutup. Terakhir. Rian ujiannya tentu tak gede ngeten niki. Ada anak kecil dinaikkan meja. Joget-joget. Engkau sebagai pendidik bagaimana menghadapi anak kecil? Bocah joget. Monggo ngisor kono kiai pirang-pirang. Dadi ngisor ki kiai pirang-pirang lenggah, bocah cilik napa? Munggah joget. Apa sikap Anda sebagai pendidik? Ibu-ibu nggih, enak ten dalem kalih putra niku. Bagi anak joget niku prestasi. Eling-eling nggih. Bagi anak joget niku napa? Prestasi. Berarti napa? Nah iya dia. Wah, jan pinter anakku jan. Kok ya jogete kaya ngono ki sing marahi sapa pintere ra elok iki. Di alam ya. Tapi kan di bawah ada kiai. Bagaimana sikap kita? Dikekep. Dik. Itu di bawah ada Pak Kiai. Ya mudun yuk, alon. Dadi bar di alam dikekep tidurke alon. Lengalem mau mergo prestasi. Len didik sopan mergo ngisor ana kiai. Didik pelan-pelan dikekep diajak turun pelan-pelan. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Entuk mboten dipendelengi. Ndak. Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Nah, kecuali nek sing joget umur 80 beda. Anak sing 80 ya Mas. Napa dereng kalu tajin nggih? Nah, makanya para ibu dan bapak ini beberapa hal ya sawalan kita pada hari ini beberapa hal pun yakin bahwa putra panjenengan. Kula kenal kabeh karo sing didik mriki kita oleh pentolan yang mertos memang di sini terdidik guru-gurunya belajar mulai dari bawah sedikit menjadi sukses dan sebagainya. Ya saya mendampingi beberapa kali anak saya juga pernah dari sekolah di sini. Memang Dilit si Dila kan, Dila tahu mampir gini Dilit dan gini. Sekarang si Dila di UAD, alhamdulillah, walaupun ini memang Dilit, sekarang di UAD jurusan boga mangsak pintere rayo. Wah, redepi daging ro bumbu sing akeh kowe mesti enak ya mesti enak. Nah, ini mau melanjutkan alhamdulillah ini semuanya memang seperti itu dan anak saya alhamdulillah seluruhnya kita saya sekolahkan di agama gitu. Saya punya keyakinan sekolah di agama itu pertama ilmu umumnya bakal kacar, yang kedua akhlaknya itu sudah bisa terjamin akhlaknya. Sekarang didik anak itu mboten apa? Mboten gampang. Didik anak itu tidak mudah. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan syawalan pada hari ini apa yang menjadi cita-cita kita untuk mendidik anak itu bisa bagus, dan kami mohonkan panjenengan sampai dalam rangka syawalan ini satu dengan yang lain saling memaafkan nggih. Memaafkan. Mboten nonton sing jodaan ta? Mboten nonton. Mangke nek salaman kalih koncone saya mensyaratkan 3 hal untuk salaman. Uluk salam, monggo. Uluk salam. Salaman. Senyum. Uluk salam. Salaman. Senyum. Mungkin nek sing salaman ketemu dulu toh. Assalamualaikum. Cekel apa? Bantu cekel terus baru cul. Terus ketemu meneh. Assalamualaikum. Cekel apa? Bantu cekel terus guyu. Cul. Kok nek serangguyu. Gitu nggih, ojo dicolke nek rum. Saya dulu pernah jadi naik di minggir, ono lho mulai sawalan ngene iki niku. Gunjengan ngene lho, kecil. Orang kita peteng pring ngisore peteng-peteng niku. Aku lho njupuk pit motor niku, ono sing gunjengan iki ngendika ngene iki. Sawalan, dendam berlanjut. Enggak boleh ya. Nek wis sawalan, wis salaman ya itu sudah saling memberikan apa? Maaf, tidak boleh apa? Ya, tidak boleh konflik ya. Karena yang marahi wong Islam ra maju-maju kata majelis ulama, entrik konflik.
syirik, insya Allah sekolah di Anur sebenarnya dididik untuk menjadi tauhidnya kuat, tidak akan diajari model yang aneh-aneh seperti itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.